Terima kasih buat pemimpin puji-pujian hari ini yang telah membawa kita bisa merasakan akan karya Tuhan itu sangat besar. Dari awal saudara, kita sudah diajak bahwa sebenarnya saudara, yang sanggup membangun kehidupan itu hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak ada yang lain. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati untuk kita sekali lagi mengalami revival. Saudara, saya diingatkan dengan satu peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia ini. Ada yang satu peristiwa sejarah, yaitu peristiwa kebangkitan nasional. Siapa yang ingat tokoh kebangkitan nasional itu siapa, Bapak Ibu? Ada yang ingat? Budi Utomo ya, saudara. Ya. Sama siapa lagi? Itu kan ada beberapa orang. Tapi yang perlu ingin kita sampaikan di sini, saudara, kebangkitan nasional itu terjadi dilatar belakangi dengan keadaan bahwa waktu itu sekian ratus tahun Indonesia ini dijajah. Karena penjajahan, karena tekanan penjajah itu terjadi sebuah kemapanan. Makanya waktu itu terjadilah situasi dengan penjajahan itu, kemudian Indonesia dipecah belah. Antar suku dibuat permusuhan, antar daerah diblok-blok. Yang tujuannya apa? Supaya tidak ada kesatuan. Tetapi saudara, muncul salah satu tokoh yang mulai berpikir, oh kalau negara ini, keadaan nasional ini tidak ada rasa nasionalisme, tidak ada rasa kebersamaan, tetapi masing-masing hanya ingin memperjuangkan sendiri. Maka waktu itu muncul sebuah kesadaran dan terjadi suatu kegerakan yang namanya kebangkitan nasional. Artinya fokus, ayo kita arahkan cinta ke Indonesia, cinta ke tanah air, cinta ke bahasa nasional dan seterusnya. Sampai akhirnya di pemuda ini dibentuk yang namanya Sumpah Pemuda. Semuanya dibuat satu arah, satu aras. Dengan dasar falsafah ideologi negara Pancasila. Nah di sini saudara, kita di tahun 2026 ini kita akan berbicara tentang revival, yaitu sebuah kebangkitan. Berkali-kali kita terus katakan, apa sih sebenarnya revival itu? Yang namanya sebuah kebangkitan ini adalah sebuah kegerakan yang diawali dengan sebuah titik sadar. Nah hari ini saudara, kita akan renungkan tentang membuang dosa penghambat revival. Kita akan buka di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Kita baca ayat 1 dan 2. Sudah ketemu Bapak Ibu? Dalam judul perikop ini, dalam kitab Yesaya mengatakan dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan
pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, dua ayat ini merupakan satu pernyataan Tuhan akan kasih-Nya yang begitu besar. Tapi yang kedua adalah satu peringatan besar tentang apa sih sebenarnya yang harus kita lihat yang menjadi satu penghambat bagi kehidupan saya dan saudara. Tadi di awal kita masuk dalam ibadah ini, kita diajak menyatakan satu pujian. Yesus, apa tadi Mbak Titin? Yesus berkati hidupku, itu lagunya apa tadi? Oh ya, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu. Apa saudara? Coba ini kita pakai sebagai landasan untuk firman Tuhan hari ini. Yesus kemuliaan-Mu itu yang sanggup pulihkan hidupku. Yesus kemuliaan-Mu itu yang akan memberkati hidupku. Saudara, setiap orang ini memang selalu kepingin hidupnya ini saudara ada pemulihan yang hasilnya adalah kita memiliki hidup diberkati. Benar tidak saudara? Pengen tidak kita diberkati? Kapan kita diberkati itu? Harus diawali dengan sebuah pemulihan. Tanpa pemulihan bagaimana kita akan diberkati? Pemulihan yang mana? Kita lihat dulu saudara. Banyak orang ini mengira Tuhan itu jauh ketika doa tidak dijawab dan hidup terasa kering. Pernah satu statement disampaikan oleh seseorang dalam ibadah senior saudara yang mengatakan begini. Wah, nyong jan ngrasakake saiki iki gek bingung. Ono doa nyuwun sesuatu nyong wis doa amben bengi paribasane iso disebutake doa. Tetapi urung dijawab. Statementnya begini saudara, nganti nyong duwe pikiran. Sakjane Gusti iki gek ring ndi ngono. Artinya apa saudara? Dalam doa ini berarti tidak mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Bahwa merasa bahwa Yesus atau Allah itu seringkali meninggalkan manusia. Sedangkan kalau kita ngerti tentang kebesaran Tuhan. Tuhan Allah kita ini Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia. Sehingga ketika kita menempatkan pribadi kita ini di hadapan Tuhan, ini seperti satu debu tanah yang nempel di sebuah tembok. Sampai kita ini tidak bisa melihat kenyataan kebesaran Allah itu seberapa jauh. Makanya saudara, coba kalau kita bayangkan ya, semut yang merambat di tubuh gajah. Bisa enggak semut itu melihat gajahnya bentuknya seperti apa? Halo? Bisa enggak saudara? Misalnya Bapak Ibu dirambati semut.
Semut itu kenal enggak dengan wajah Bapak Ibu? Kenal enggak? Enggak bisa. Karena semut pandangannya hanya pada yang dilewati saja. Itulah manusia di hadapan Tuhan. Makanya Nabi Yesaya menyatakan di sini, saudara, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Hanya keterbatasan manusia, termasuk keterbatasan pemahaman, keterbatasan penglihatan, keterbatasan kesabaran, itulah yang kemudian membuat seolah-olah Allah itu jauh dari kita. Ya saudara, next. Namun firman Tuhan ini menegaskan bahwa masalahnya bukan pada tangan Tuhan yang kurang kuat, melainkan pada dosa yang menjadi penghalang. Ingat, yang menjadi penghambat itu adalah dosa manusia itu sendiri. Kalau tadi di depan saya menyampaikan kenapa kebangkitan nasional itu bisa muncul. Karena waktu itu tokoh kebangkitan nasional itu mulai menyelidiki, meneliti kenapa bangsa ini kok tetap menjadi bangsa yang terjajah. Bagaimana untuk bisa memunculkan sebuah kemerdekaan? Dan ternyata tidak cepat dalam mewujudkannya. Dari tahun 1928 sampai 1945, sekian puluh tahun untuk bisa mewujudkan proklamasi kemerdekaan itu. Saudara, lalu bagaimana akan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Bukankah saya dan saudara juga perlu, sangat membutuhkan sebuah kemerdekaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Kalau waktu itu negeri ini tampak, tidak ada kesatuan, yuk kita tinggalkan kelompok-kelompok kecil. Dan kita membangun satu relasi, kolaborasi untuk berhubungan, bersatu. Akhirnya terbentuklah kebangkitan nasional. Hari ini buat saya dan saudara pribadi, kalau minggu kemarin kita diingatkan, jangan kita hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mengutamakan kepentingan orang lain. Pribadi ini bisa muncul di keluarga, pribadi ini bisa muncul di tengah jemaat, pribadi ini bisa muncul di tengah lingkungan dan seterusnya. Bagaimana kita ambil bagian kita untuk bisa mengutamakan orang lain? Supaya apa dalam kehidupan kita ini? Kita bisa memberikan satu sumbangsih. Kerennya kontribusi. Cucul. Orang kita cucul rembuk, tapi kalau membangun ini sangat luar biasa. Nah saudara, melainkan pada dosa yang menjadi penghalang. Pemulihan selalu dimulai ketika umat menyadari apa yang memisahkan mereka dari Allah. Diawali dengan menyadari kelemahan yang ada pada kita itu apa toh? Hari-hari ini saudara, seringkali kita mendengar ya. Kalau saya boleh tanya, obat yang paling manjur itu obat yang dipromosikan di mana? Di televisi toh?
Karena minum langsung di situ, oh pilek sembuh, batuk selesai dan seterusnya. Benar enggak sih? Cuman kalau kita beli di toko, apakah obat bisa secepat itu untuk bisa menyembuhkan? Enggak bisa. Kenapa? Promosi dengan realita ini berbeda. Nah, saudara, yang kita lakukan agar menghambat revival itu disingkirkan itu apa saja, saudara? Yuk kita lihat yang pertama, next. Kita harus mengenali halangan atau hambatan. Saudara, di sini pada ayat 2 bagian yang pertama ini mengatakan begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Orang paling sakit hati, saudara, kalau dikatakan kamu itu jahat. Dan orang paling mudah menyatakan adalah bahwa orang lain itu jahat. Kalau disebut jahat sakit hati. Tapi kalau menyebut orang lain jahat, itu sangat mudah. Itulah manusia. Benar tidak, saudara? Bahkan anak kecil aja, saudara, hanya keinginannya tidak dijawab aja, bisa kata, oh mama jahat. Kali-kali di ruang TK itu, saudara, Joy yang kecil itu sering misalnya terus kemudian ditegur sama mamanya, langsung sebut aja, mama jahat, mama jahat, enggak sekali dua kali. Ini soal apa? Keinginannya tidak sampai. Coba kita tempatkan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Hari ini yuk bayangkan kalau hidup kita ini mendapat pemulihan Tuhan dan hidup kita ini diberkati. Bahagia enggak, saudara? Coba lihat pasanganmu. Lihat pasanganmu ya. Coba kalau dilihat pasangan kita ini wajah yang dipulihkan dan diberkati. Bahagia enggak, saudara? Bahagia enggak, saudara? Pandang keluargamu sekarang lebih luas lagi. Kalau kita lihat keluarga kita ini dipulihkan dan menjadi keluarga yang diberkati. Amin. Bayangkan calon-calon pasanganmu. Kalau calon-calon pasanganmu ini adalah wajah yang sudah dipulihkan dan diberkati. Bahagia enggak, saudara? Tapi yang menjadi persoalannya itu, kapan itu terjadi? Kapan itu dinyatakan? Kenali hambatan. Saudara, pada bagian yang pertama, dosa ini menciptakan jurang pemisah antara manusia yang bersalah dengan yang kudus. Yang terpisah manusia yang apa, saudara? Manusia yang apa? Nek manusia yang benar terpisah enggak? Yang sudah dibenarkan itu enggak. Yang terpisah itu hanya kalau salah. Renungkan ini dan kenali hidup saya dan saudara di mana posisi kita. Seringkali dalam hidup ini, saudara, kita ini merasakan, saya ini sebenarnya kok enggak ngalami seperti ini, kenapa sih? Satu peristiwa terjadi ketika perjalanan orang Israel pulang dari Mesir menuju tanah Kanaan. Setelah menyelesaikan berperang menghancurkan Yeriko, ada satu pesan, jangan sekali-kali kau mengambil barang yang bukan hakmu. Tapi ternyata keluarga Ahan
ini ada yang mengambil barang-barang berharga di situ. Kemudian maju sedikit, harus melawan kota Ai. Ai dengan Yeriko ini sangat lebih kecil. Orang itu kalau mengalami kemenangan, saudara, biasanya akan mengabaikan hal yang kecil tanpa menengok adakah kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam hidupku, tetapi terbuai dengan keberhasilan yang sudah terlaksana. Wah, aku aman kok hari ini, aku sudah mengalahkan Yeriko, mari kita gempur Ai. Tetapi menggempur kota yang kecil ini mengalami kekalahan besar. Baru waktu itu Tuhan katakan, Yosua, apa yang terjadi pada bangsamu? Apa yang kupesankan bagi bangsamu saat engkau melawan Yeriko? Tuhan, jangan sampai ada yang mengingini barang yang ada di sana. Coba kumpulkan pasukanmu. Ternyata benar sih. Pasukan ini dikumpulkan. Ditanya satu persatu. Tertangkaplah siapa? Achan. Mengakibatkan satu yang seharusnya karya Tuhan itu terjadi. Yang seharusnya Tuhan itu mendahului untuk berperang. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bersembunyi. Dikatakan pemisah antara manusia yang bersalah dengan Allah yang kudus. Bagian pertama, adakah satu hal yang tidak tepat dalam hidup saya dan saudara, yang sebenarnya itu yang membuat yang seharusnya Allah berjalan di depan saya dan saudara, tetapi akhirnya tidak terjadi yang demikian. Yang kedua, saudara, pemulihan tidak mungkin terjadi selama penghalang rohani tidak disadari atau tidak diakui. Jelas tuh, saudara? Kalau penghalang rohani itu tidak disadari dan tidak diakui, bagaimana pemulihan itu akan terjadi? Dulu saudara, kami menghadapi anak-anak sampai kami itu hafal, saudara. Ketika anak-anak itu kecil, dia BAB dan tidak mau bilang. Biasanya apa yang terjadi, saudara? Dia lari mencari tempat yang tersembunyi. Kalau enggak itu malah ditutupin pintu, saudara. Tapi sebenarnya orang tua itu tahu enggak? Orang tua tahu enggak? Lalu apa komentar orang tua terhadap anak ini? Kamu ini kurang ajar, seperti itu, saudara? Tidak. Nak, Dok, Mas. Kalau BAB bilang dong. Bukankah, saudara? Kalau hal itu terjadi diam-diam dan tidak ketahuan pun, baunya ini, saudara, akan membuat ketahuan. Ini contoh yang gampang. Banyak orang yang saat ini dibungkus rapi, di
ditutupi, dihiasi bahkan dengan senyuman, dengan keberanian, dengan kebanggaan, dengan gaya yang seolah-olah aku ini tidak salah. Tapi justru itulah yang menjadi penghambat pemulihan itu terjadi. Saudara, ini satu hal, wujud kasih Tuhan ketika hari ini dibukakan buat saya dan saudara. Supaya apa? Kita terbangun relasi kembali dengan Tuhan. Bukankah tadi dikatakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Bukan usaha kita, bukan cara licik kita, bukan dosa yang ditutupi itulah yang kemudian membuat kita ini diberkati, justru itu menjadi penghambat. Dipoles dengan apapun, yang namanya dosa itu tetap dosa. Tapi ingat, tangan Tuhan itu sebenarnya tidak pernah kurang panjang. Artinya Tuhan itu siap mengulurkan tangannya ketika orang itu sadar untuk kemudian memulihkannya. Dan saudara, yang ketiga di sini, Tuhan memanggil kita untuk jujur melihat kondisi hati sebelum mencari pertolongannya. Kembali ke Ahan tadi. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Yosua mengumpulkan dari suku ke suku. 12 suku ini dikumpulkan. Apakah ada di sini yang melanggar perintah? Jangan mengambil barang yang berharga dan apapun juga dari tanah Yeriko itu. Kebangkitan nasional ini mengutamakan sebuah kemerdekaan nasional. Akhirnya terbuka di situ, saudara, dengan caranya Yosua menyampaikan, ayo, inginkah Anda dengan ketidakjujuran Anda, dengan tidak mampu mengakui ini, Anda akan mengorbankan saudaramu yang besar. Akhirnya, saudara, Ahan mulai mengatakan, ini Tuhan. Akhirnya ditengok di kemahnya, saudara, ada emas, perak yang diambil, kemudian dikumpulkan, dan akhirnya dimusnahkan. Dan waktu itulah satu pemulihan hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Makanya Tuhan perintahkan, sekarang lawan dia, bereskan kota Ai. Penghambat itu kemudian dibereskan sama Tuhan, sehingga selangkah ke depan orang Israel mendekati tanah perjanjian. Pengen enggak, saudara, saya dan saudara setapak demi setapak diantar sama Tuhan untuk kita menuju pada janji Tuhan itu
dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Ingat bagian pertama ini saudara. Kenali penghalang. Coba cek dalam hidup saya dan saudara. Penghalang itu tidak akan tampak pada orang lain. Yang tahu itu hanya pribadi. Seperti Ahan itu saudara. Apakah Yosua sudah tahu kalau Ahan yang melakukan? Enggak. Tapi dengan kerelaan yang dia kerjakan, baru bangsa itu ngerti. Dan setelah dosa itu dilenyapkan, ada pengakuan, ada pertobatan. Baru di situ kemenangan itu kembali diberikan. Tentunya kita rindu saudara. Yang kedua, next. Setelah kita tahu apa itu yang menjadi hambatan dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua adalah pengakuan akan pelanggaran. Zaman dulu saudara, di dalam sejarah perkembangan gereja, ini ada yang namanya surat pengakuan dosa. Dan itu saudara, surat penghapusan dosa itu bisa diberi dengan uang. Tapi apakah dosa itu sebenarnya benar-benar diselesaikan? Itu hanya politik yang dikerjakan oleh para imam pada waktu itu. Makanya saudara, di masa sekarang ini pun banyak praktek-praktek yang kemudian muncul saudara. Masalahmu akan selesai, tapi kamu harus bayar sekian. Tapi ini menjadi motivasi pelayanan yang salah. Pelayanan yang baku, yang perlu, dan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah adalah melayani setiap orang yang percaya itu supaya dipulihkan. Dan kemudian karya Tuhan itu nyata atas kehidupan seluruh jemaat. Mungkin hari ini kita rindukan semua saudara. Coba mulai tanyakan dalam pribadi masing-masing. Kapan aku diubahkan? Dari titik kata kapan aku diubahkan, kita harus ingat. Kenali dulu apa yang menjadi hambatanmu untuk diberkati. Orang ini sadar untuk mengakui aku ini sombong. Gampang enggak saudara? Sombong itu terasa enggak? Yang ngerti orang itu sombong atau tidak siapa? Orang lain. Benar enggak? Apakah orang sombong itu harus nunggu orang itu berhasil? Belum tentu. Orang lagi dalam kondisi yang berat pun sombong bisa. Karena arti kesombongan ini adalah menolak untuk diperbaharui. Ini kesombongan. Menolak untuk dibenahi. Ini kesombongan. Apalagi tidak mau mengakui akan hambatan itu. Karena apa? Sombong ini adalah sebenarnya menonjolkan ego. Artinya akunya ini yang muncul. Supaya apa? Orang mengakui keberadaannya. Makanya tampil dengan cara yang keliru. Yang akhirnya disebut dengan sebuah kesombongan. Coba kalau kita ini sebenarnya pelan-pelan mulai sadar. Iya ya. Kalau firman Tuhan itu disampaikan, mengingatkan hidupku. Wah, ini luar biasa bagiku. Ini sebuah pertolongan yang Tuhan berikan buat aku. Karena sesungguhnya saudara,
Kalau firman Tuhan disampaikan mengingatkan hidup saya dan saudara, menegur kita. Ini sebenarnya supaya kita ini pulih dan Tuhan siap memberkati. Alurnya seperti itu. Tapi seringkali saudara, pengen berkatnya. Tapi pembaruan ditolak. Mana mungkin itu terjadi? Ayat 2 bagian yang kedua dikatakan begini, saudara. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Makanya saudara, Tuhan tidak berubah. Dia itu kekal. Tetapi dosa membuat wajahnya tersembunyi dari umat. Hubungan dengan Allah menjadi rusak dan terputus. Ingat sejarah jatuhnya manusia. Ini diawali dengan orang itu mau suka-suka. Ngobrol kosong, terpikat. Yang terjadi pada Hawa. Makanya seringkali kemudian disebut, oh penyebab dosa itu perempuan. Salah, bukan perempuan. Perempuan pun kalau punya hati yang benar, tidak mungkin akan jatuh dalam dosa. Tetapi yang menyebabkan itu adalah kelengahan. Tidak mau sadar. Dan melupakan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak berubah. Tetapi akhirnya setelah manusia jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi saudara? Hubungan dengan Allah menjadi rusak. Siapa yang merusak, Allah atau manusia? Manusia. Ulah manusia itu sendiri. Seringkali kita mengalami dalam perjalanan hidup ini saudara. Saya kok mengalami ketidaktenangan ya. Doaku kok serasa tidak sampai ya. Rata-rata orang bilang apakah saya diganggu orang ya. Bukan soal diganggu orang, bukan. Tetapi soal hubunganmu dengan Allah itu yang rusak. Tengok dulu apa yang menjadi persoalan. Mungkinkah hidup kita ini ada dalam dosa? Akui. Pengakuan dosa dan keterbukaan di hadapan Allah adalah langkah pertama menuju pemulihan relasi dengan Tuhan. Katakan amin. Di dalam Efesus 5, saudara. Ini adalah kasih Kristus dasar dari hubungan suami istri. Kalau dalam keluarga ini ada kesalahan. Kalau saya boleh tanya, ada keluarga yang pernah mengalami percekcokan? Ada? Ada dalam keluarga mengalami pertikaian? Pernah? Pernah mengalami rentan dalam hubungan? Akhirnya sedikit saja tinggal deal gitu. Kapan itu selesai? Ketika orang masih mempertahankan, aku yang benar ini bla 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 bla. Yang laki, ya orang aku yang benar bla 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 bla. Tanpa mau mengakui kesalahan masing-masing. Kapan itu akan terjadi relasi hubungan boleh? Perlu ditengok di sini. Itu karya dosa. Membuat orang ini ngalami sebuah keretakan yang terjadi. Hanya soal manusia tidak mau mengakui akan dosa yang terjadi atas pribadinya. Yang penting
Ini saudara. Menunjuk, menuduh, mengarah, dan akhirnya menghakimi. Sekali lagi saudara, di mana posisi saya dan saudara? Nah saudara, tapi kita harus tahu pengakuan dosa dan keterbukaan di mana? Di hadapan Tuhan. Kenapa di hadapan Tuhan? Banyak orang mengatakan, oh aku punya Allah yang maha tahu. Wong di hadapan Allah yang maha tahu. Bahkan dalam pujian itu katakan seluruh isi hatiku kau tahu. Benar tidak saudara? Nyanyi gampang. Tapi dalam prakteknya itu saudara. Sering kali kita nipu, kita nggak jujur, kita bohong, kita ngakalin orang, kita mengelabui orang. Sadarkah di situ? Enak nyanyi. Seluruh isi hatiku kau tahu. Bukankah kalau orang melakukan hal itu saudara, dia ini tidak takut kalau hal itu menjadi sebuah catatan. Ini yang menjadi penghambat bagi hidupmu untuk diberkati. Akui dan terbuka bagi Tuhan. Selanjutnya saudara, pertobatan itu dimulai saat manusia berhenti menyalahkan keadaan dan mengakui pelanggaran. Menyalahkan apa saudara? Keadaan. Menyalahkan apa? Keadaan. Tapi ingat saudara, kalau orang itu susah diatur, orang itu susah diperingatkan, maka Tuhan akan menuntun orang itu untuk belajar dengan keadaan. Siap belajar dengan keadaan? Ya seperti umat Israel tadi. Mengalami kemenangan yang besar. Coba bayangkan ya, mengalahkan Yeriko itu. Apakah dengan pedang? Apakah dengan alat berat? Hanya dengan apa? Puter-puter. 6 kali muter dengan diam. Yang terakhir 7 kalinya muter berapa kali? 7 kali dengan sorak-sori. Tembok yang setebal apa itu? Sebenarnya yang 6 kali untuk puter-puter diam itu apa tuh saudara? Melatih. Kalau ada yang mau mulai ngomong, kita harus diam. Fokus ke Allah. Ada yang mulai ingat hari kedua. Arak ngomong kancane. Kayak lunyung kelingan nganu ke. Diam. Kita harus diam. Fokus pada perintah Allah. Hari ketiga. Ini orang satu ini memang susah diatur saudara. Hanyong kelingan. Diam. Kita harus fokus pada Allah. Sampai hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7. Terompet bunyi sorak-sore. Tapi sorak-sore bukan berbicara dengan orang lain. Tetapi bersorak-sore mempermuliakan nama Tuhan. Tembok itu hancur. Siapa yang mengalahkan? Allah kita. Bayangkan ini saudara. Seringkali ketika menghadapi persoalan, lari sana, lari sini, ngomong sana, ngomong sini. Justru kalau bisa ini membuat satu komunitas. Lawan kebenaran. Kapan pemulihan akan terjadi? Bangun komunitas yang taat kepada Tuhan. Supaya apa?
karya Tuhan itu dinyatakan. Kenyataan saudara, setelah dia berhenti. Ingat, supaya jangan engkau kembali lakukan dosa. Mari kita kembali. Selesaikan kota Ai. Dan ternyata Tuhan sudah mendahului. Kemenangan itu diberikan. Bagian yang ketiga, saudara, yang terakhir. Dikatakan di situ, menyingkirkan kejahatan. Artinya kalau menyingkirkan, itu dipakai lagi enggak? Kalau sudah disingkirkan, diambil lagi enggak? Enggak, buang. Artinya singkirkan itu buang kejahatan. Seluruh ayat 2 di sini mengingatkan buat kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Perhatikan. Dia menyembunyikan diri dan tidak mendengar. Itu adalah dosamu. Kalau ini masih menjadi kepemilikan. Tidak mungkin pertolongan Allah itu terjadi. Ingat di situ saudara. Pertobatan sejati itu bukan hanya sampai pada titik penyesalan. Ingat. Bukan hanya pada titik penyesalan. Tetapi meninggalkan dosa sepenuhnya. Kalau boleh kita teliti hari-hari ini saudara, secara tidak langsung negeri kita ini mulai terkelompok-kelompok. Dan kita perlu sekali melihat juga dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan sampai demi kepentinganmu, demi kepentingan pribadi, akhirnya merusak kepentingan umum, mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Banyak hari-hari ini saudara yang dikerjakan. Tapi ingat, untuk kita ini dipulihkan dan kembali diberkati. Jangan hanya menyesal. Menyesal tahu saudara? Sadar, jujur merasa kecewa. Tetapi harus ditinggalkan dosa itu. Dikatakan di situ ya. Tetapi meninggalkan dosa sepenuhnya atau seperlunya. Tinggalkan dosa sepenuhnya atau seperlunya. Sepenuhnya. Artinya jangan berbuat dosa lagi. Seperti waktu orang-orang Farisi ini membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berzina. Dibawa di hadapan Yesus. Yesus, orang ini tertangkap berzina. Menurut hukum Taurat, ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Menurutmu, apa yang harus kamu lakukan? Ini saudara, ketika orang itu berbicara tentang dosa seseorang, kebanyakan orang merasa, saudara, aku ini orang lebih hebat. Aku orang sudah tidak dosa lagi. Benar tidak saudara? Sehingga ketika melihat orang yang salah itu, oh ini yang terburuk, ini yang terjelek. Sering lupa bahwa dirinya ini juga orang berdosa. Maka Yesus katakan, yuk silakan dari semua yang merasa tidak berdosa, lempar batu yang pertama.
Artinya apa nih saudara? Sadari. Saya menyampaikan di sini bukan berarti saya ini sudah bebas dari kekurangan, bebas dari kelemahan, bebas dari dosa. Enggak. Tapi kita hari ini belajar bersama-sama. Akhirnya Yesus katakan, kemana orang-orang itu, perempuan? Mereka pergi satu-satu, Tuhan. Pesan Tuhan gini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya jangan berbuat dosa lagi. Yang lalu itu harus kau buang dan jangan kau ulangi. Supaya masalahmu tidak muncul lagi. Artinya apa? Jangan sadar itu hanya di sini. Tapi ketika melangkah dari situ, aku keluar dari tempat ini, saudara. Harus punya komitmen. Aku harus berubah. Aku harus tinggalkan dosaku. Aku mengambil langkah yang Tuhan tunjukkan bagiku. Katakan amin. Tinggalkan sepenuhnya. Lalu Allah memulihkan umat yang mau melepaskan kejahatan. Bukan yang memeliharanya diam-diam. Ingat saudara. Seringkali dosa itu dipelihara dengan diam-diam. Seolah-olah orang lain tidak ngerti. Ya memang ada yang memang tidak ngerti. Karena nyimpannya terlalu kuat. Tapi bukankah yang memberkati itu Tuhan Allah? Amin. Siapa yang mengubahkan hidup saya dan saudara? Siapa yang mengubahkan hidup saya dan saudara? Siapa yang sanggup memberkati kita? Siapa yang membangun kehidupan? Siapa yang memulihkan? Kenapa harus takut dengan orang? Ini sering dibolak-balik saudara. Mengapa harus ditutup? Bukankah Allah itu tahu yang sebenarnya keadaan saya dan saudara? Seluruh isi hatiku kau tahu. Sering kita nyanyikan ini. Tapi kapan kita ini akan diubahkan? Jangan simpen diam-diam. Banyak loh saudara hari-hari ini. Orang itu munafik. Artinya apa? Oh, nek arep-arepan itu saudara. Senyumnya luar biasa. Tapi di balik itu ngomong jelekin orang, merendahkan orang, merusak orang. Ini tren zaman sekarang. Tapi apakah kita harus mengikuti? Jangan. Kita harus mengikuti Yesus. Katakan amin. Karena apa? Bukan zaman yang menentukan berkat. Tetapi Yesus yang sanggup memberkati kita. Katakan haleluya. Kita harus taruhkan iman kita itu dengan benar. Allah itu memulihkan umat yang mau melepaskan kejahatan. Coba kalau kita ingat apa sih jahat itu? Apakah jahat mesti membunuh? Mesti mencuri? Tidak. Tetapi di hati ini saudara. Batin nyongkok sengit karo itu sudah jahat. Saya mangkel dengan ini sudah jahat. Yuk kita bangun kehidupan kita. Karena apa? Iman Kristen itu, bukti percaya kita ini adalah adanya perubahan dalam budi atau perilaku dalam kehidupan kita. Katakan haleluya. Bukan berarti perbuatanmu yang menyelamatkan, bukan. Tetapi bukti kalau kita ini sudah diselamatkan. Ini justru kita ini membuktikan kita sebagai orang yang lepas dari kejahatan. Artinya kita akan selalu berbuat baik. Yang terakhir saudara, kita perhatikan. Pemulihan rohani datang ketika hidup kembali. Diselaraskan dengan apa saudara? Standar kekudusan Tuhan.
Katakan amin. Mana mungkin aku bisa kudus seperti Tuhan? Artinya kekudusan bukan hanya suci bersih. Kalau kita mau bersih seperti Tuhan, mana mungkin. Tapi yang dimaksud adalah hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Artinya hidup standar kekudusan ini adalah segala sesuatu hanya dikhususkan. Sekali lagi, dikhususkan untuk Tuhan. Yang di luar kehendak Tuhan, kita harus berani katakan tidak. Tetapi yang datang dari Tuhan mungkin berat, mungkin susah untuk kita kerjakan. Mungkin seolah-olah membuat rugi dalam hidup kita. Karena kita tidak seperti yang kita mau. Tapi ingat, ketika kita menuruti Dia, sesungguhnya yang lebih besar itu tersedia buat saya dan saudara. Karena apa? Allah tidak pernah berubah. Katakan amin. Janjinya iya dan amin. Dan saat kita dipulihkan, saat kita mau berubah, kita sadar akan kesalahan kita, bertobat dan meninggalkan dosa. Di situ Tuhan akan kerjakan pemulihan dan Tuhan siap berkatnya dikembalikan buat saya dan saudara. Mari kita akan buka hati. Terima kasih.